saya akan membuat satu lagi. Nah, karena tadi saya mengatakan bahwa kita bisa membuat banyak activity di dalam satu program, ya pasti kan, karena program yang satu halaman itu pasti akan berhubungan dengan halaman yang lain. Seperti kalau di pemrograman desktop, satu form itu akan berhubungan dengan form yang lain. Kalau di pemrograman web, satu web page pasti akan berhubungan dengan web page yang lain, kan seperti itu. Demikian juga dengan pemrograman mobile ini, satu tampilan atau satu activity pasti akan berhubungan dengan activity yang lain, gitu. Ya. Nah, maka saya akan coba buat satu lagi activity ya, satu lagi activity. Nanti akan saya beri nama percobaan 032 gitu. Kalau tadi kan percobaan 031. Nah, saya beri nama sekarang percobaan 032. Jadi di sini ya, saya klik new gitu ya, klik kanan, new. Nah, new-nya di sini adalah new class ya. New class itu kita membuat kelas baru, membuat KT baru, yaitu Kotlin class. Nah, kita klik saja new. Nah, kemudian kita beri nama. Namanya apa? Tadi namanya adalah di sini percobaan 03_02. Gitu. Jadi kita akan membuat activity yang kedua dari project percobaan 3 gitu ya. Oke, kita enter saja. Nah, sudah muncul di sini percobaan 32, tetapi di sini file KT-nya masih kosong ya. File Kotlin-nya masih kosong di sini. Ya, di sini masih kosong kalau kita lihat. File Kotlin-nya masih kosong. Makanya saya akan tambahkan beberapa coding di sini pada percobaan 32 ini. Misalnya kita akan import gitu ya, Android.os, nah, .bundle. Nah, ini kita impor ini aja. Kemudian kita impor lagi Android. Android X aja deh. .app compact .app compact activity. Nah, ini untuk mempersiapkan activity pertama ya. Jadi kita mengimport Android dan Android X-nya dulu. Nah, kemudian pada kelasnya ini kita beri nama kelas percobaan 32, oke. Lalu di sini kita buat ini app compact activity ya, compact activity. Oke, kemudian di bawahnya kita buat over. Ini sebenarnya boleh aja Anda kopikan dengan yang tadi, dengan yang KT sebelumnya ya. Tapi coba kita ngetik juga lah. On-create-nya apa? On-create. Override fun on-create save instance. Oke, ini aja ya. Kita klik ini aja. Nah, on-create save instance bundle. Persistennya nggak usah. Oke. Super on save instance, ini persistennya nggak usah. Nah, kita buat gini aja. Oke. Nah, kemudian supernya sudah, kemudian kita set dulu. Set content view. Content view-nya apa? Set content view. Set content view r.layout percobaan 0301. Nah, ini. Nah, ini hampir sama dengan Kotlin 31 tadi sebenarnya ya, dengan percobaan 31 Kotlinnya. Nah, ini kan percobaannya, percobaan 31 hampir sama. Hampir sama. Ya sudah, tapi hanya ini tadi percobaan 31. Oh, kalau di sini sorry, ini
layoutnya percobaan 32. Tuh, percobaan 03_02. Kenapa 0302 belum muncul di sini? Yang muncul baru 0301. Karena layoutnya belum kita buat percobaan 0302. Makanya kita nanti juga akan membuat percobaan 0302 gitu. Ya, kalau yang KT yang 0301 tadi kan percobaannya percobaan 0301. Nah, maka KT yang ini percobaannya adalah 0302. Ya, gitu. Jadi ini ngambil layout dari percobaan 0302. Tetapi kenapa masih warna merah? Ya, ini unresolved reference karena layout percobaan 0302-nya belum kita buat gitu. Dan kalau ada yang error ini dia muncul di sini ini ada apa garis bawahnya warna merah, ini berarti ada sesuatu yang salah. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, maka nanti kita akan membuat layoutnya ini adalah percobaan 0302 XML nanti gitu. Ya, tetapi sebelum itu saya akan menambahkan dulu yang lain pada drawable ini, ya, pada drawable ini. Ini saya akan membuat background ya. Drawable itu kan kemarin bisa untuk ngisi gambar, bisa untuk ngisi background gitu ya. Saya sekarang akan membuat baru pada drawable ini, XML baru pada drawable ini. Caranya gimana? Kita klik kanan saja. Teman-teman ini perhatikan aja ya, nanti kan ini saya rekam dan saya upload ya. Drawable, kemudian kita new, ya kita new, tapi new-nya adalah new drawable resource file yang ini. Nah, kita akan membuat background XML. Jadi kita beri nama aja background. Nah, ini yang lain-lain biarin aja. Kemudian kita oke. Nah, sudah muncul sekarang di sini satu background XML. Itu. Ya. Sudah muncul background XML. Kemudian apa namanya? Kita buat saja XML-nya ini kita isi apa? Kita isi ini aja ya, color aja ya. Color, kemudian name itu kita buat apa? Ya, biru terang. Like, blue like. Jadi kita buat biru terang. Oke, kita beri kode apa di sini? Kita beri kode biru terang itu FF 2287 E4. Nah, ini kode untuk biru terang. Oke. Oke, color, name, holo, blue, light. Ya, ini kan ini ya, apa namanya, nama variabel. Nama variabel itu sebenarnya bebas ya, tapi kita buat seperti itu aja supaya sama dengan yang lain. Oh, sorry. Ah, ini sorry. Ini kita tambahkan di ini karena color ya, warna ya. Warna kita tambahkan di color ini. Sorry, teman-teman ya. Di color ini. Di color ini kita tambahkan aja misalnya. Nah, makanya dia tadi ini. Di color kita tambahkan holo blue light. Itu ya, karena ini kelompok warna. Nah, kalau sudah kita tambahkan warnanya, lalu di background tadi, di background ini baru kita buatkan seperti ini. Misalnya ini untuk background ya. Untuk background itu berarti kita buat
selektornya shape aja, shape, kita buat shape aja. PP com. Nah, kita buat shape aja, ya, shape semacam ini. Oke, kita besarkan sedikit. Nah, oke, baru di sini kita buat stroke, Android width. Ini kita buat background ya tadi ya, width sama dengan, nah ini adalah backgroundnya 1 dp karena ini cuman apa namanya lebar ini, apa namanya garisnya. Lalu Android 2 color sama dengan color plus blue underscore blue underscore light. Nah, P. Nah, oke. Sudah kita buat semacam ini. Kemudian kita kembali ke string. Nah, kita kembali ke string sekarang. Kita kembali ke string. Tadi kita sudah membuat satu string seperti ini untuk percobaan 03 ya. Tapi sekarang kita akan membuat satu lagi. Ya, kita akan membuat satu lagi, kita copy aja untuk percobaan yang sekarang gitu. Nah, yang atas kita beri nama app name, kemudian di sini kita beri nama aja app name 2 gitu. Ya, kemudian ini adalah percobaan 302 gitu. Oke. Yang atas tadi kan percobaan 0301 ya. Ini sekarang percobaan 032. Kemudian ini adalah percobaan untuk edit text misalnya. Edit text. Oke. Kemudian nah pesan di sini kita buat untuk hint. Misalkan kalau kita mau mengisi edit text, biasanya di sini bisa kita tulis ketik di sini misalnya ya. Kalau ada error di sini misalnya salah input misalnya. Nah, jadi ini adalah yang untuk app1, percobaan 1 tadi, yang ini adalah untuk percobaan 32. Itu ya. Oke, nanti akan kita panggil juga dia di layout-nya. Gitu. Oke, kita simpan dulu. Nah, kemudian, nah intinya di sini, intinya kita membuat layout baru sekarang. Intinya kita membuat layout baru. Tadi kan mempersiapkan kelas-kelas yang nanti akan diakses di layout baru itu, gitu kan.
Maka kita sekarang membuat layout baru, klik kanan, gitu ya. Kita pilih XML, new, ya, new, kemudian XML, layout XML file. Jadi kalau kita mau membuat layout baru, menunya adalah new, XML, layout XML file. Ya, jangan lupa klik kanannya di layout. Ya, di layout, kemudian new, XML, layout XML file. Ini kita klik saja. Nah, di sini kita ada layout XML file, disuruh untuk mengisikan nama, ya kita isikan saja namanya adalah tadi percobaan 03 underscore 02. Nah, layoutnya apa? Linear di sini. Nah, kalau sudah kita definisikan linear, sebenarnya kita nanti nggak perlu ngopi lagi, karena ketika kita oke, ya, kita lihat XML-nya, codingnya, nah ini sudah layoutnya adalah linear layout, gitu. Kalau tadi kan layout yang bawaan itu kan constraint ya, jadi sekarang kita masih bermain di linear layout. Ini layoutnya sudah ada, sekarang baru kita isikan isinya. Ini saya ambilkan coding yang sudah ada aja, saya masukkan ke sini dan kita lihat satu-satu. Nah, ini teman-teman, jadi di sini adalah edit tag, ya kita membuat edit tag sekarang. Nah, untuk ID, oke, nggak apa-apa, kita buat tag 1, kemudian layoutnya match parent, lebarnya berapa, marginnya berapa. Nah, kita panggil background-nya. Nah, background-nya tadi apa? Background-nya itu membuat garis background aja sebenarnya. Ya, nah, seperti itu. Kemudian ada hint-nya, kita pasang hint pada edit tag. Kemudian tipenya adalah teks, betul. Kemudian kita buat padding-nya. Nah, seperti itu. Jadi, edit tag yang pertama ini adalah untuk menginputkan apa namanya, tag bebas ya. Nah, ini. Kalau nanti ada hint-nya, ketik di sini gitu. Oke, seperti itu. Nah, edit tag yang kedua ini nanti kita diminta untuk mengetikkan number, ya, mengetikkan angka. Jadi ini tipe inputnya harus angka, nggak boleh teks gitu. Kalau yang ini kan bisa teks. Yang kedua ini untuk menginputkan angka, ya. Oke. Kemudian yang ketiga ini nanti untuk menginputkan password. Makanya ada input type tag password ya. Tipenya adalah tag password. Jadi kalau kita menginputkan password, nanti ketika kita ketikkan angka apapun ya, nanti dia akan muncul itu karakter seperti password itu gitu. Oke. Ya. Nah, kemudian seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir ini adalah tipenya. Nah, ini untuk mengetikkan teks yang panjang, jadi kalimat ya, untuk mengetikkan kalimat-kalimat itu. Nah, seperti itu. Nah, sama seperti tadi, sebenarnya intinya ini saya ingin menunjukkan bahwa kita bisa membuat banyak activity, kita bisa membuat kelas-kelas ya, mendefinisikan objeknya seperti apa, kita bisa memberikan color, dimensi, kemudian string ya. Nah, memanggilnya berada di layoutnya ini, gitu. Itu ya, teman-teman ya. Teman-teman, untuk mendefinisikan yang dipanggil itu apa, ya, ketika di running yang dipanggil itu apa, itu ada di Android Manifest ini, Android Manifest XML. Nah, pada Android Manifest XML ini kan defaultnya dia memanggil percobaan 31, gitu kan. Nah, di sini. Ya. Kemudian ini adalah percobaan 31 untuk labelnya, kemudian menjalankannya juga percobaan 31. Makanya kalau kita pengen yang running adalah percobaan 32, ya ini kita ubah. Ya, kita ubah di sini.
percobaan label sama dengan app name ini kita buat app name 2 ya tadi ya. Labelnya string app name 2. Oke. Kemudian Android name-nya ini juga kita buat percobaan 32. Itu. Nah, ini ya, kita buat percobaan 32. Supaya yang running nanti adalah percobaan 32. Gitu. Nah, seperti itu jadi strukturnya. Kalau kita mau running yang mana dari main activity yang kita jalankan itu yang mana, itu ada di Android Manifest ini. Ya. Jadi ketika kita running, nah ini kita running dulu coba. Ketika kita running, dia menjalankan yang mana itu dipanggil di Android Manifest. Oh, ada error lagi. Coba kita lihat. Nah, yang salah seperti ini tadi. Jadi ini yang betul adalah XML ya. Kemudian Android width, oke, dan Android color-nya, oke, holo black ya. Oke, sekarang ini sudah ada Android virtual device-nya. Coba kita running lagi aja. Kita running. Oke, sudah dieksekusi. Kita lihat. Percobaan 32. Oh, kok baru satu yang tampil ya. Kita lihat layout-nya. Kita split. Oh iya, yang muncul baru teks pertama. Teks pertama yang muncul baru teks pertama. Kita lihat. Linear layouts-nya kita lengkapi aja. Seperti ini. Oke. Nah, kita lengkapi aja linear layout-nya. Oke. Oke, jalankan lagi. Biar gitu, biar kalau mencari error langsung ketemu ya. Oke, sukses. Kita lihat di tampilannya. Nah, sudah muncul semua. Oke, jadi yang pertama ini adalah edit tag biasa, misalnya Baguh Wahyono, misalnya. Oke. Kemudian yang di bawahnya adalah edit text untuk angka, makanya di sini muncul angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Yang di bawahnya adalah edit tag untuk password. Ya, misalkan kita ketik passwordnya. Misalnya informatika 2021. Nah, password. Ya. Nah, yang di bawah ini adalah teks untuk paragraf. Ya, kita bisa mengetikkan di sini yang lebih panjang ya. Ini adalah latihan untuk memahami struktur program di dalam Android Studio. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Sekarang Anda sudah paham struktur programnya, Anda sudah paham bagaimana cara menambahkan activity, ya, activity 1, activity 2, activity 3, activity 4, dan sebagainya. Nah, bahkan antar activity nanti juga bisa saling bergabung ya, saling bergabung satu dengan yang lain gitu. Ya, di apa? Satu activity berhubungan dengan activity yang lain gitu. Oke. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu karena tujuan saya adalah supaya Anda memahami struktur program di dalam Android Studio ini. Karena ini adalah berbasis pada object oriented programming, jadi Anda paham apa itu kelas, kemudian mengatur atribut-atribut di dalam kelas tersebut dan bagaimana memanggilnya ya. Itu sudah saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Oke.